Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagda subuh, 12 orang itu berlayar dengan perahu layar bercadik milik Encik Ali. Mereka berangkat dari sisi utara, berputar mengitari setengah luas pulau. Setelah itu baru sampai ke sisi selatan. Selama pelayaran, mereka sering bertemu suku laut di sisi timur pulau. Panglima, teriak seorang suku laut dari atas perahu. Ya, jawab Panglima Lingga mendekat ke perahu orang suku laut itu. Ternyata yang memanggil itu Hamim, ketua suku laut yang pernah diselamatkan Panglima Lingga dari perompak. Panglima hendak kemana? Tanya Hamim. Hendak ke selatan, membuka sawah baru, jawab Panglima Lingga. Di kaki Gunung Halimun. Jangan ke sana, larang Hamim. Memangnya kenapa di sana? Tanya Panglima Lingga. Banyak penyakit, ada hantunya, kata Hamim. Meski melarang ke sana, Hamim memberi Panglima Lingga 5 potong ikan yang sudah diasapi sebagai bekal dalam perjalanan. Mereka melanjutkan pelayaran. Setiba di karang atol, perahu layar bercadik itu kesulitan menghindari karang, terlalu rapat ke dinding cadas. Ombak besar nyaris menghempas perahu itu ke dinding tebing. Panglima Lingga mengambil alih kemudi, kemudian perahu bisa dikendalikan. Mereka berhasil melewati sudut itu dengan selamat. Di sebalik karang terjal itu, terhampar daratan landai tanpa penghuni. Kawasan berpasir putih penuh pohon kelapa dan cemara. Pemandangannya sungguh indah dan menawan. Lalu, di belakangnya ada pegunungan berhutan lebat, puncaknya ditutupi awan putih. Gunung itu yang dikatakan Hamim sebagai Gunung Halimun. Sungguh indah, kenapa kawasan ini tidak dihuni? Tanya Panglima Lingga kepada Encik Ali. Mungkin belum ditemukan orang, jawab Encik Ali seadanya. Suku laut tadi pun takut ke sini, ada apa ya? Tanya Panglima Lingga mulai curiga. Mereka itu percaya tahyul, Dato Panglima, jawab Encik Ali menyemangati. Itu muara sungai, kesanakah kita? Tanya Panglima Lingga menunjuk muara sungai di tengah-tengah pohon kelapa. Benar, kita bikin bivak di pinggir sungai itu. Sungainya berbatu, perahu tidak bisa masuk ke sana, terang Encik Ali yang sudah 2 kali ke tempat itu. Mereka merapat ke muara sungai, memilih tempat di bawah pohon cemara besar. Perahu ditarik sampai ke bawah pohon, lalu diikat supaya tidak hanyut diterjang ombak. Bivak dari bekas layar kapal, didirikan di samping perahu. Ranting-ranting pohon dan pelepah kelapa dikumpulkan, disulut dengan korek api sampai membentuk api unggun. Pada dahan cemara diikat tali untuk menggantung cerek perebus air. Nanti, di atas bara api itu akan ditanak nasi dan memanggang ikan. Asap yang keluar dari bara api menjadi pengusir nyamuk, dan binatang buas. Rawa-rawa yang saya katakan, lebih dari 2 batu jaraknya dari sini, kata Encik Ali menunjuk ke kaki gunung. Jalan kita ke sana lewat mana? Tanya Panglima Lingga. Menyusuri tepi sungai itu, nanti kita akan bertemu air terjun. Di bawah air terjun terhampar rawa-rawa, jelas Encik Ali. Esoknya, hampir 2 jam sudah mereka menyusuri tepi sungai, akhirnya bertemu dengan air terjun. Memang, di sana terhampar rawa-rawa dangkal yang cukup luas. Lokasi itu sangat cocok untuk areal persawahan, sumber air melimpah dari sungai berbatu. Hayo, langsung ditandai lahan masing-masing supaya besok kita bisa pulang, perintah Panglima Lingga dari atas pematang sungai.